Welcome back to the program. Today we are joined by Selamat datang kembali di program ini. Hari ini kami ditemani oleh Said Mohammed Marandi, seorang profesor di Universitas Teheran dan mantan penasihat tim negosiasi nuklir Iran. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Kami menerima laporan dari media Israel dan Amerika bahwa dalam 1 jam terakhir, mereka mulai menyerang Iran dalam apa yang mereka sebut sebagai serangan pencegahan. Sekarang kami mendengar tentang ledakan di Teheran, dan jika saya tidak salah, ini juga terjadi di Newline. Saya ingin tahu apakah NBC tersing kembali full apa sedang terjadi di mereka. If you can tell us what's happening there on the ground. Well, as we all believe, Nah, seperti yang kita semua tahu, Amerika Serikat dan rezim Israel benar-benar tidak jujur dan menipu, dan kita sudah melihat hal itu berkali-kali sebelumnya. Kita melihatnya selama Perang 12 hari, ketika kita sedang bernegosiasi antara putaran kelima dan keenam pembicaraan. Rezim Israel dan pemerintahan Trump melakukan serangan kilat terhadap rakyat Iran. Selama periode ini, orang-orang sudah memperkirakan bahwa serangan semacam itu akan terjadi. Orang Iran tentu saja bernegosiasi, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, baik untuk melihat apakah solusi mungkin dicapai, maupun agar komunitas internasional dan rakyat mereka sendiri merasa aman dan memahami dengan sangat jelas bahwa bukan pihak Iran mencari kematian, kehancuran, dan pembunuhan. it is not the Iranian side that's seeking death and destruction and murder. And the talks by Dan menurut semua laporan, pembicaraan tersebut menunjukkan kemajuan. Menteri Luar Negeri Oman melakukan wawancara di Amerika Serikat dan berbicara tentang optimisme serta kemajuan. Namun kalangan mapan merasa tidak senang. Mereka tidak mencari perdamaian antara Iran dan Amerika Serikat atau perdamaian di kawasan kita. Seperti yang dikatakan Duta Besar AS hari ini, saya tidak bisa mengatakan mengakui, tetapi ia pada dasarnya menyatakannya secara terbuka. Bermalat de Saram Hassas, Buktamat Ensa As, Kesambabang Bukya, Dithbawa Stresum Jirezim Israel Mgusar Bith Ronaisin. Dari kita intrudes and do. Ketika tema om debberspel taal of Indrini, cup from Troy Deal bring back Rigricum. mentality among Americans, among American officials, and when they constantly attack. Dan ketika mereka terus-menerus menyerang saat sedang bernegosiasi, Iran tidak punya pilihan selain membalas, dan membalas dengan sangat-sangat keras. Sekarang saya tidak tahu, pada saat kita berbicara ini, peran apa yang dimainkan Amerika Serikat dalam serangan ini. Apakah rudalnya sendiri yang digunakan, atau jetnya sendiri yang digunakan? Namun tanpa diragukan lagi, respons Iran terhadap rezim Israel akan sangat keras. Orang-orang telah dibunuh hari ini di Teheran dan di kota-kota lain. Ini adalah perang tanpa provokasi. Tetapi Iran, seperti yang kita lihat ketika mereka kurang siap 8 bulan lalu membalas, dan pada akhirnya rezim Netanyahu lah yang setuju untuk melakukan gencatan senjata. Netanyahu regime that sought a ceasefire. So I have no doubt that Iran will strike back and strike back. Jadi saya tidak ragu bahwa Iran akan membalas dan membalas dengan keras dengan keberhasilan hari ini. Has it played a role? I don't know. Pertanyaannya adalah, Will it apa yang akan dilakukan Amerika Serikat? Apakah mereka berperan? Saya belum tahu. Apakah mereka akan berperan? Karena kamu dan saya sama-sama tahu bahwa orang Amerika tampaknya telah terlihat, karena mereka tidak punya alasan untuk melancarkan perang tanpa provokasi ini. Mereka mencoba mencari skenario di mana Israel akan menyerang, dan itu memberi Iran untuk menyerang. Nabrisniting, naptafti, verdekau, itu tindak agresi, force agresi, dan ikut serta dalam agresi, logika perang, blowing itu logika perang. Itu hanya menciptakan benaran perang. Or a created justification for war. It is pure ugly aggression. And it Ini adalah agresi yang murni dan buruk. Dan ini terjadi pada saat, Glenn, ketika kita melihat Amerika Serikat, untuk pertama kalinya, rezim Israel memiliki simpati yang lebih sedikit di antara warga Amerika dibandingkan dengan Palestina. Saya pikir ini sangat signifikan. Rezim itu melihat bahwa waktu tidak berpihak padanya. Ia melihat bahwa dunia telah berbalik menentangnya. Dan bahkan rakyat Amerika, yang merupakan masyarakat paling terpapar propaganda di dunia, mulai melihat kebenaran di balik propaganda tersebut.
Mereka mulai menembus sensor di media sosial dan propaganda sepihak dari media arus utama. Dan itu sama sekali bukan kabar baik bagi rezim tersebut. Jadi saya pikir mereka bertindak dengan sangat putus asa. Behaving in a very desperate manner. Well, in regards to Baik, the US mengenai Amerika Serikat yang tidak memiliki alasan yang kuat, Politico baru-baru ini memuat sebuah artikel yang menyatakan bahwa banyak orang di Washington, menurut Politico, percaya bahwa lebih baik jika Israel menyerang Iran terlebih dahulu. Dengan begitu, ketika Iran membalas, Amerika Serikat akan memiliki alasan untuk ikut berperang dengan dalih membela Israel, alih-alih dianggap sebagai pihak yang memulai agresi. Namun hal itu menimbulkan pertanyaan, bagaimana menurut Anda? Saya tahu Anda bukan bagian dari pemerintah Iran, tetapi bagaimana Anda memperkirakan Iran akan membalas dalam situasi ini? Apakah Iran akan menyerang Israel, lalu menunggu untuk diserang kembali oleh Amerika Serikat? Atau Anda berpikir bahwa pemerintah Iran tidak akan menganggap Israel dan Amerika Serikat sebagai dua pihak yang terpisah dalam perang ini? United States to be two separate actors in this war? I don't know because it depends on what happens. Saya tidak tahu, karena itu tergantung pada apa yang terjadi. Tidak diragukan lagi bahwa Iran akan menyerang rezim Israel. Itu akan terjadi dalam waktu dekat. Mungkin bahkan sedang terjadi saat kita berbicara sekarang, saya tidak tahu. Tetapi mengenai Amerika Serikat, saya pikir kita harus melihat peran apa yang dimainkannya. Mungkin Amerika Serikat mengatakan bahwa ini adalah operasi gabungan untuk memprovokasi Iran. Kita tidak tahu. Mungkin itu hanya dilakukan oleh pihak Israel, dan orang-orang Amerika mengatakan, kami juga terlibat. Atau pihak Israel mengatakan, kami juga bagian dari itu. Hal itu bisa membuat Iran menyerang Amerika, dan kemudian Amerika akan mengatakan bahwa Iran menyerang mereka. Kita belum tahu permainan apa yang sedang mereka mainkan. Mungkin saat ini para komandan dan pemimpin negara sudah mengetahuinya. Tapi berbicara denganmu sekarang, aku tidak tahu. Yang pasti adalah Iran akan menghukum rezim Israel. Yang belum jelas adalah peran apa yang telah dimainkan oleh Amerika Serikat sejauh ini. Mungkin mereka memang berperan, atau mungkin mereka berpura-pura berperan untuk memprovokasi Iran. Itu belum jelas. Namun yang jelas adalah Amerika Serikat, unsur-unsur Zionis yang mengendalikan sebagian besar darinya, ingin ikut terlibat dalam hal ini. Jadi kita harus sangat berhati-hati dengan apa yang mereka maksud ketika mereka mengatakan ini adalah operasi bersama. Bisa jadi sebenarnya ini adalah operasi rezim Israel. Tetapi pihak Amerika mungkin ingin menipu Iran agar menyerang target-target Amerika. Saat ini belum ada yang pasti, tetapi aku pikir dalam beberapa jam ke depan, semuanya akan menjadi jauh lebih jelas. What do we know so far though in terms of Apa yang kita ketahui sejauh ini tentang apa yang telah diserang oleh Israel? Awalnya ada beberapa laporan yang mengatakan mereka menyerang Teheran, tetapi sejauh yang saya pahami, kota-kota Iran lainnya juga telah terkena serangan. Jadi, apakah kita tahu apa targetnya? Apakah itu target militer, infrastruktur, atau politik? military infrastructure, political? Itu masih belum jelas bagi saya karena saya sedang duduk di sini bersama Anda dan tidak terlalu mengikuti berita dengan saksama. Yang saya lihat secara online adalah bahwa mereka telah menyerang Kementerian Intelijen, Garda, Kepolisian, mungkin juga kantor pemimpin tertinggi, bahkan mungkin kantor presiden. Itu belum jelas bagi saya. Namun pihak Iran telah mengambil langkah-langkah pencegahan. Meskipun mereka tidak bisa sepenuhnya pemerintahan dan kegiatan bisnis harus tetap berjalan, situasinya tidak seperti dalam bulan yang lalu. Iran sekarang jauh tidak rentan secara perbanding. Namun pada akhirnya, ini ada Blitzkrieg. Ketika menghadapi serangan Blitzkrieg, pasti akan ada korban. Akan ada orang-orang tak bersalah yang terbunuh. Akan ada pejabat pemerintah yang terbunuh. Tapi saya tidak berpikir hal ini akan berakhir baik bagi rezim Israel sama sekali. Ini akan lebih buruk bagi mereka dibandingkan perang 12 hari. Pertanyaan besar tentu saja adalah, apa yang akan dilakukan oleh Amerika Serikat? Iran sudah siap untuk berperang dengan Amerika Serikat, dan kita sudah membahas hal ini sebelumnya.
Namun jika terjadi perang dengan Amerika Serikat, itu menjuitiskan ekonomi global. Iran akan berjuang demi kelangsungan mereka. Jadi angga di seluruh dia bahwa apa yang terjadi itu adalah dan rezim Trump, kelas Epstein, dan rezim Netanyahu. The Epstein class, the Netanyahu regime. And I think this is going to mobilize the world against. Dan saya pikir hal ini akan semakin memobilisasi dunia untuk menentang Amerika Serikat dan rezim Israel. Amerika Serikat adalah rezim yang menyimpang. Mereka sedang mencekik rakyat Kuba saat kita berbicara, dan media AS diam saja karena semuanya sudah dikuasai. Mereka dimiliki oleh kelas Epstein. Kita melihat rakyat Venezuela dipaksa menjalankan kebijakan yang didikte oleh Washington. Kita melihat duta besar AS pada dasarnya mengatakan bahwa Israel bisa mengambil apapun yang diinginkannya di kawasan itu. Dan dia tidak ditegur, tidak dicopot, apa yang dia katakan tidak ditolak oleh Washington. Mengapa? Karena itulah kebijakan tidak resmi. Bukan kebijakan resmi, kebijakan tidak resmi. Well, is it possible? I've seen the argument as well Nah, that, apakah itu mungkin? Israel would, Saya juga pernah melihat attack argumen and itu, provoke, bahwa Israel mungkin menyerang untuk memprovokasi serangan Iran terhadap pasukan Amerika, yang kemudian akan menarik Amerika Serikat ke dalam konflik. Tentu saja, ini mengasumsikan bahwa pihak Amerika tidak menyadari apa yang dilakukan Israel. Namun, hal ini memang menempatkan Iran dalam dilema, karena di satu sisi akan lebih mudah untuk melawan Israel terlebih dahulu. Tetapi tampaknya sangat tidak mungkin Amerika akan berdiam diri. Jadi Iran juga kehilangan keuntungan dari bisa dibilang tidak menunggu untuk diserang lebih dulu. Apakah kamu tahu, apakah ada kebijakan atau ekspektasi tentang apa yang bisa dilakukan Iran? expectations for what Iran could do? I don't think there's any dilemma at all. Saya tidak berpikir ada dilema sama sekali. Rezim Israel telah menyerang, dan kami akan menghukumnya. Jika Amerika Serikat menyerang, kami juga akan menghukumnya. Pertanyaan saya, dan ini hanya pertanyaan pribadi, mungkin bukan untuk mereka yang sedang berkuasa sekarang, karena mereka tahu persis apa yang sedang terjadi, adalah ini. Ketika rezim Israel dan orang-orang di media mengutip pejabat Amerika yang mengatakan bahwa ini adalah serangan bersama, mungkin yang mereka coba lakukan adalah memprovokasi Iran untuk melancarkan serangan terhadap Amerika Serikat, dengan berpikir bahwa itu adalah operasi gabungan. Itu hanya dugaan pribadi. Tapi saya pikir kebijakan Iran cukup jelas. Iran akan menyerang rezim Israel dengan sangat keras. Jika Amerika Serikat menyerang, itu akan menjadi perang habis-habisan. If the United States attacks, it's going to be all-out war. In terms of the scope of this. Dari segi cakupannya, menurutmu, mengingat bahwa rudal-rudal itu, ya, aku tidak akan bilang mereka datang dengan lambat. Apakah menurutmu ini sesuatu yang mungkin akan coba dijual oleh pihak Israel dan Amerika sebagai serangan terbatas? Kita pernah membahas sebelumnya bahwa mereka lebih memilih serangan terbatas hanya untuk menghantam Iran sedikit, lalu memberitahu pihak Iran, baik, kami sudah selesai sekarang, asalkan kalian tidak membalas. Menurutmu, apakah itu yang sedang mereka coba lakukan di sini? Mengingat bahwa AS dan Israel tidak langsung mengerahkan seluruh kekuatan mereka dalam serangan besar-besaran? Dan jika demikian, bagaimana menurutmu Iran akan merespons? Apakah menurutmu ada keinginan untuk menerima serangan terbatas ini? Any appetite to accept this limited attack? If it's just an Israeli attack, Iran will punish it thoroughly. Jika itu hanya serangan Israel, Iran akan menghukumnya dengan tuntas dan menghantamnya sampai selesai, dipukul begitu parah hingga memohon gencatan senjata. Itulah skenario A. Skenario B, jika Amerika Serikat menyerang Iran, maka pihak Iran telah mengatakan bahwa ini akan menjadi perang regional, perang habis-habisan. Jadi asumsi saya adalah bahwa Iran tidak akan bermain-main seperti itu. Mereka akan membalas dengan sangat keras, dan mereka telah membangun kemampuan yang sangat kuat untuk melakukannya. Ingat, ini akan menjadi perang demi kelangsungan hidup Iran. Jika Amerika Serikat menyerang, itu akan menjadi perang demi kelangsungan hidup Iran. Bagi Amerika Serikat, itu akan menjadi perang pilihan untuk membantu para monster genosida di Tel Aviv, untuk membantu supremasis etnis, untuk membantu ekspansionisme Israel. Israeli expansionism. That's what it's for the Americans. Itulah tujuannya bagi orang Amerika
Meskipun rakyat mereka sendiri tidak menginginkan perang, dan meskipun rakyat mereka sendiri semakin membenci rezim Israel. Namun bagi Iran, ini akan menjadi perang untuk bertahan hidup, jadi mereka akan membalas dengan keras. Tapi sekali lagi, kita sedang membicarakan skenario, dan mungkin saat kau dan aku berbicara hal ini sedang terjadi, aku tidak tahu. Sejauh ini, saat kita berbicara, serangan itu datang dari Israel. Mereka mengklaim itu adalah serangan gabungan, tetapi tampaknya berasal dari Israel. Jadi, Iran akan membalas terhadap Israel. Jika memang itu serangan gabungan, maka Iran akan membalas terhadap Amerika Serikat, dan kita akan menghadapi perang regional. Namun bisa jadi ini adalah serangan Israel, dan orang Amerika ingin melabelinya sebagai serangan Amerika untuk memprovokasi Iran. In order to provoke Iran. Yeah, I've seen in the Israeli media, Jerusalem. Saya telah melihat di media Israel, misalnya di Jerusalem Post, mereka menyebut ini sebagai serangan gabungan AS Israel. Namun sekali lagi, seperti yang Anda katakan, pada tahap awal ini belum jelas apakah tujuan sebenarnya adalah memancing Iran untuk melancarkan serangan terhadap Amerika, sehingga Amerika kemudian dipandang sebagai pihak yang menyerang terlebih dahulu. Yeah, seen as the aggressor. But And by the way, Ngomong-ngomong, Glenn, setelah acara nanti ingatkan aku untuk memberimu berakhirnya nomor telepon. Selalu terjadi sesuatu dalam pihak kinon, supaya kami forgrang bisa dihini. I will do. And Baik, akan saya lakukan. Nah, banyak negara baru saja mengumumkan kemarin bahwa mereka harus segera mengevakuasi diri dari Iran dan Israel. Beberapa juga memperluas hal ini ke bagian lain di kawasan tersebut. Saya rasa ini jelas merupakan tanda bahwa mereka memperkirakan adanya serangan balasan yang akan datang. Jadi jika ternyata sekarang Amerika Serikat, seperti yang dilaporkan media Israel, ikut serta dalam serangan terhadap Iran ini, they massive stand and no, and beberapa hari depan, demi bernadise ba? well, not in the days coming, but today, essentially. if the United States attacks, I think that we'll have regional war. Jika Amerika Serikat menyerang, saya pikir kita akan menghadapi perang regional. Jika saya berada di kawasan Teluk Persia, saya akan segera pergi jika masih memungkinkan. Saya tidak berpikir bijak bagi siapapun untuk tetap tinggal, bahkan bagi orang Barat untuk tetap berada di Irak. Saya pikir mereka semua sebaiknya pergi. Jika AS menyerang, saya pikir Iran akan menutup pasokan minyak dan gas dari Teluk Persia. Iran akan menyerang target-target Amerika dan apapun yang terkait dengan kepentingan AS. Dengan kata lain, itu adalah posisi yang sangat luas bagi Iran, Bill. Bisa berarti apa saja. Saya berasumsi hal itu juga akan bergantung pada target yang dipilih AS. Dengan asumsi Amerika Serikat menyerang Iran, jenis target yang dipilih Iran akan bergantung pada target yang diserang AS. Saya tidak tahu hal-hal ini. Tapi yang saya tahu adalah, jika nirwai seberius strategisan, war Amerika menyerang Iran, if the United States attacks Iran, it's all out war. It will be regional war. And the Strait of Hormuz will... Ini akan menjadi perang regional, dan Selat Hormuz akan ditutup. Jika Amerika Serikat menyerang, Iran akan melakukan apapun yang diperlukan untuk bertahan dalam perang ini. Semua negara di kawasan Teluk Persia yang menjadi tuan rumah pangkalan AS, mereka semua terlibat. Di Kaukasus, mereka juga terlibat dalam perang ini. Mereka adalah bagian darinya. Mereka tidak bisa mengambil keuntungan tanpa menanggung akibatnya. Rezim Yordania sungguh mengejutkan bahwa semua negara di kawasan ini, bahkan ketika Duta Besar AS mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak keberatan jika rezim Israel mengambil alih Yordania, Suriah, serta sebagian Arab Saudi dan Mesir, tetap begitu terlibat dengan Amerika Serikat. Dan tentu saja, Turki terus mengangkut minyak dari Baku ke Netanyahu. Well, I guess the dilemma for Ya, saya rasa dilema bagi Amerika Serikat dalam melancarkan serangan terhadap negara besar seperti Iran adalah bahwa mereka membutuhkan banyak sumber daya militer. Saya pikir mereka memiliki sekitar 100 pesawat pengisian bahan bakar di udara, karena pesawat tempur dan pembom mereka tidak dapat mencapai Iran tanpa itu. Namun, dengan semua perlengkapan militer di kawasan tersebut, hal itu juga memberi Iran banyak target yang berbeda. Jadi, meski United States sangat sulit bagi AS,
Himith with laporan bahwa mereka memiliki pertahanan udara yang terbatas karena seperti yang kita tahu di mereka program berperang di Okinawa. Itu sekarang berperang di perang Bokros. Where they're fighting everywhere now. So how Jadi, bagaimana Anda melihat prioritas Iran? for Iran? Apakah mereka sudah menetapkan target tertentu yang ingin mereka capai terlebih dahulu? Maksud saya, negara-negara Teluk. Jelas ada banyak ketegangan dengan Bahrain atau Uni Emirat Arab. Maksud saya siapa? Lagi pula, komando militer Iran mungkin tidak membisikkan apapun di telinga Anda. Tapi Anda tahu, sebagai orang Iran di Teheran yang terlibat langsung dalam isu-isu ini, bagaimana Anda melihatnya? Remember, I daft with it for smart and prayed in small horries. Skugus. Do you think Iran will just launch at everything at once? Well, again, I'm just guessing. If this is Ya, sekali lagi, saya hanya menebak. Jika hanya Israel yang terlibat, maka Iran akan fokus menghantam rezim tersebut. Tapi jika Amerika Serikat ikut campur, maka Iran akan melakukan apapun untuk memastikan bahwa Amerika menyesal telah menyerang Iran. Jadi saya membayangkan bahwa menyerang pangkalan kosong tidak akan menjadi prioritas. Mereka akan menyerang tempat-tempat yang paling menyakitkan menyebabkan penderitaan sebesar mungkin. Dan karena semua rezim ini sepenuhnya terlibat, dari Qatar hingga Uni Emirat Arab, meskipun kedua negara itu saling membenci, keduanya adalah proksi Amerika. Qatar tidak pernah menjadi pendukung rakyat Palestina, begitu juga Erdogan atau siapapun lainnya. Kita bisa melihat bagaimana mereka semua berada di kubu AS. Jadi Qatar, sama seperti Uni Emirat Arab, adalah target yang mungkin, tergantung pada apa yang terjadi. Saya tidak ingin mengatakan apapun, karena saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saya tidak tahu sejauh mana keterlibatan Amerika Serikat atau bagaimana situasinya akan berkembang. Namun jika terjadi perang besar-besaran, yang bisa saya katakan hanyalah itu akan menjadi perang regional. Sekutu-sekutu Iran di seluruh kawasan yang kuat dan banyak akan terlibat. Kapabilitas rudal dan drone Iran tidak tertandingi di kawasan ini, sejauh ini. Mereka akan terlibat. Dan ada begitu banyak target lunak yang tidak dapat dipertahankan oleh Amerika Serikat, yang dapat dengan mudah dihancurkan. Ada instalasi minyak dan gas di mana-mana. Ada kapal tanker dan kapal di mana-mana. Dan setiap satu di antaranya yang hancur, menutup Selat Hormuz, itu satu hal. Namun jika aset-aset di kawasan Teluk Persia hancur, minyak, gas, kapal tanker, maka bahkan jika Selat Hormuz tetap terbuka, bisa memakan waktu bertahun-tahun, tergantung pada berapa lama perang berlangsung dan seberapa luas kerusakannya. Bisa butuh bertahun-tahun bagi ekspor minyak untuk kembali ke tingkat sebelumnya. Dan hal itu akan menimbulkan kerusakan dan penderitaan jangka sangat panjang bagi orang-orang di seluruh dunia. Ini berasal dari kawasan Teluk Persia, dari Asia Barat dan Kaukasus secara keseluruhan. Jika saya tidak salah, hampir 20% minyak dunia berwilayah ini. Bayangkan apa dampaknya terhadap pasar. Bayangkan apa dampaknya terhadap industri, korporasi, dan orang-orang demerah, orang-orang korsa. Ini akan memiliki dampak yang menghancurkan, dari ujung selatan benua Amerika hingga ujung selatan Afrika, hingga kamu tahu kemana-mana sampai Selandia Baru. Semua orang akan terdampak, dan ini akan menjadi ulah Amerika Serikat. Namun sampai menjadi jelas bagi saya peran apa sebenarnya yang dimainkan oleh Amerika Serikat, saya benar-benar tidak bisa banyak bicara. Karena sekali lagi, klaim bahwa ini adalah operasi gabungan terdengar sangat jahat bagi saya. Kedengarannya bagi saya, dan mungkin saya salah, bahwa rezim Israel sedang melancarkan serangan ini. Dan mereka mengatakan ini adalah operasi gabungan agar Iran menyerang atau menghantam sesuatu yang milik Amerika. Dan kemudian pihak Amerika bisa berkata, oh, mereka menyerang target kami. Jadi sekarang kami menjadi bagian dari perang ini. Itulah pada dasarnya yang saya pikir sedang terjadi. Namun kamu tahu, kita harus mengingat ini, Glenn, bahwa sekali lagi, Menteri Luar Negeri Oman pergi ke Amerika Serikat dan bersikap optimistis tentang negosiasi, menjelaskan kepada orang-orang di seluruh dunia apa yang sedang terjadi dan bagaimana kemajuan telah dicapai. Namun meskipun demikian, sama seperti selama Perang 12 Hari, Amerika Serikat dalam dukungannya memberikan lampu hijau.
Bagian itu sudah jelas. Tetapi rezim Israel yang melancarkan serangan kilat ini. But the Israeli regime carried out this blitzkrieg attack. I think it's a very reasonable hypothesis because Saya rasa itu hipotesis yang sangat masuk akal, karena jelas Amerika Serikat telah membantu, tidak terpikirkan jika sebaliknya. Namun serangan ini bisa jauh lebih kuat jika AS terlibat secara langsung, mengingat semua aset yang dimilikinya di kawasan tersebut. Satu-satunya alasan yang bisa dipikirkan mengapa mereka membantu, tetapi tidak terlibat langsung, adalah demi citra. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, secara politik lebih baik jika Iran menyerang. Israel menyerang terlebih dahulu, dan Congress hanya membantu Israel estetik. Kira-kira seperti itu. to exist, or these kind of narratives. But just my last But it question. doesn't really, I mean, if anyone is sane. Ini pertanyaan terakhir saya. Jika seseorang waras, masuk akal dan logis, hal itu tidak membantu argumennya. Tidak masuk akal untuk mengatakan, baiklah, jika rezim Israel, kita tidak punya pembenaran untuk perang. Jadi jika rezim Israel menyerang dan kemudian kita menyerang, itu akan memberi kita pembenaran. Tidak begitu. Justru sebaliknya, karena dalam dunia yang waras, pihak yang menyeranglah yang akan dikutuk dan disisihkan. Namun mereka ingin ikut serta, karena segituan ini loh pembetalan ke. Portal itu kebalikannya. Tapi begitulah logika bagi kelas Epstein. Dan itulah sebab teramaikan cuman begitu, bukan hanya Iran. Berungka Jakuba, iba semua pihak, Kauthorn telah disinggikan. All the rules have been cast aside. The United States expects Russia. Amerika Serikat mengharapkan Rusia, Tiongkok, Iran, BRICS, semua pihak di seluruh dunia untuk mematuhi aturan. Namun kini mereka secara terbuka dan terang-terangan berada di atas hukum. Dan itulah sebabnya pemerintah dan rakyat biasa, dari atas hingga bawah, memiliki peran untuk dimainkan. Rakyat harus melakukan protes, harus memboikot segala hal yang berbau Amerika, pasar, supermarket apapun, dan pemerintah harus mencari solusi yang meminggirkan Amerika Serikat. Iran akan memainkan perannya. Jika Amerika Serikat menyerang, Iran akan membalas dengan keras, akan berdarah, akan brutal, akan menyakitkan. Orang seperti saya mungkin tidak akan selamat. Tapi ini satu-satunya hal yang bisa kami lakukan. Amerika Serikat harus dipaksa untuk mundur. Jika tidak, jika Amerika Serikat berhasil, tidak akan ada yang bisa menghentikan kegilaan ini. There will be nothing stopping this madness. Well, as a last question, what do you see as being? Baik, sebagai pertanyaan terakhir, apa yang Anda maksud dengan dukungan eksternal? Karena Iran juga tidak berdiri sendiri. Di satu sisi, Iran memiliki sekutu regional di Yaman, Irak, Lebanon, dan Palestina. Dalam skala yang lebih global, Iran juga memiliki setidaknya dukungan tidak langsung, saya kira, dari kekuatan besar Tiongkok, Rusia, dalam hal intelijen, kemungkinan penargetan, persenjataan, pertahanan udara, hal-hal semacam itu. Apa yang Anda perkirakan akan terjadi? Benar sudah sindi nethen demilaji. Based on how this war is starting. Bisakah kamu mengajukan pertanyaannya sekali lagi? Well, what do you expect? Nah, apa yang Anda harapkan akan terlihat dalam hal dukungan internasional untuk Iran, baik dari sekutu-sekutu regionalnya, mulai dari Yaman hingga Palestina dan Lebanon, maupun dari kekuatan besar seperti Tiongkok dan Rusia? That is China and Russia. Well, again, if it's the Israeli regime, Baik, sekali lagi jika itu adalah rezim Israel, saya pikir bagi Iran, mengalahkan mereka, menghukum mereka, dan membuat mereka bertekuk lutut bisa dilakukan tanpa campur tangan siapapun. Itu pemahaman pribadi saya. Namun jika Amerika Serikat terlibat, maka semua sekutu Iran akan berperang. Itu akan menjadi perang regional. Bukan seperti serangan RPG di suatu tempat, tidak. Itu akan menjadi perang habis-habisan. Dari Yaman, yang telah mempersiapkan diri, hingga Merskurt and MBF, Dizes, and diri, seterusnya. Jadi ini akan menjadi sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang tidak dapat dikendalikan oleh AS. Karena terlalu banyak pihak yang terlibat. Irak adalah negara yang sangat besar, Yaman adalah negara yang sangat besar-besar. Iraq is a huge country. Yemen is a huge country. The United States already lost a 7-week war to Yemen. Amerika Serikat sudah kalah dalam perang 7 minggu melawan Yaman. Dan Yaman telah mempersiapkan diri untuk tahap berikutnya. Di Amerika Serikat,
Sumber dayanya saat ini terbagi di berbagai tempat. Ada Iran, ada perlawanan di Irak, ada Yaman, dan ada pihak lain dalam poros perlawanan. Jadi ini bukan sesuatu yang bisa dikelola oleh AS. Saya pikir komunitas internasional, saya tidak tahu persis bagaimana hal ini akan berkembang. Tetapi saya pikir hal ini hanya akan membuat negara-negara di mayoritas global semakin menjauh dari Amerika Serikat, menjauh darinya, karena Amerika Serikat semakin berbahaya. Negara itu benar-benar menjadi rezim nakal. Dan saya pikir kebencian terhadap rezim Israel hanya akan meningkat. Saya pikir hari ini adalah titik balik lainnya di mana orang-orang di seluruh dunia melihat rezim nakal ini sekali lagi berusaha membantai rakyat, berusaha menghancurkan upaya untuk mewujudkan perdamaian dan stabilitas. Karena itulah sifat dari rezim tersebut. Dan orang-orang melihatnya. Ini bukan pertama kalinya. Mereka memiliki gencatan senjata di Lebanon. Dan setiap hari mereka membunuh warga Lebanon. Mereka memiliki gencatan senjata di Gaza. Dan setiap hari mereka membunuh banyak orang di sana. Mereka memperluas kehadiran mereka di tepi barat, membunuh orang, mencuri rumah dan tanah mereka. Dan mereka menyerang Iran ketika AS dan Iran sedang berdialog. Dan mereka melakukannya lagi ketika AS dan Iran sedang berdialog, bahkan ketika para mediator Oman mengatakan bahwa prosesnya berjalan dengan baik. Ini tidak akan berakhir baik bagi rezim Israel. Saya rasa, hanya satu pertanyaan terakhir yang sangat singkat. Seringkali, kita melihat negara-negara ingin beroperasi di wilayah abu-abu. Artinya, mereka tidak ingin terlihat sedang menyerang maupun tidak menyerang. Jadi misalnya, apa arti keterlibatan AS? Begitu juga dengan negara-negara Teluk. Karena begitu Iran mulai membalas terhadap Israel, tampaknya sangat dapat diprediksi bahwa AS akan membantu mencegat apapun yang diluncurkan Iran sebagai balasan. Dan dalam cara mereka membantu, itu berarti mereka juga akan menggunakan wilayah udara negara-negara Teluk untuk melakukannya. Dengan kata lain, mereka ikut berpartisipasi. Secara tidak langsung atau langsung, tergantung bagaimana seseorang mendefinisikannya. Tapi bagaimana Anda memperkirakan Iran akan memandang keterlibatan semacam ini? Karena itu berarti beroperasi di ruang abu-abu, di mana hal itu memungkinkan untuk menggambarkan Iran, apapun yang dilakukannya, sebagai Gersemoth. Kamu benar, itu memang wilayah abu-abu. Wilayah udara Turki sedang digunakan dengan awas dan pangkalan-pangkalan AS di Turki digunakan untuk melawan Iran. Hal yang sama terjadi di Teluk Persia dan di Yordania. Semuanya sedang dimobilisasi melawan Iran. Semua negara ini terlibat. Namun kita harus melihat apa yang akan diputuskan oleh pihak Iran. Terakhir kali, Iran berfokus pada rezim Israel, dan meskipun ada upaya dari AS, Iran berhasil menghancurkan rezim tersebut dan memaksanya untuk menyetujui gencatan senjata. Saya tidak bisa berkomentar tentang hal ini sekarang karena saya benar-benar tidak tahu. Namun jelas, segala bentuk kerjasama dari negara-negara di kawasan Teluk Persia khususnya, atau di Kaukasus, akan diperlakukan berbeda kali ini dibandingkan sebelumnya. Masih terlalu dini bagi saya untuk mengatakan apapun, dan karena saya bukan pejabat pemerintah, Nasra'idi Zetru yang mungkin tidak akurat. Baik, suave mathhaken. Isituasinya cukup kacau, sepuasdana bro neni. Ituthil, the lamp Brahman, dan imod Kerber group is the top amsur to marimila. Does not get out of control. Hopefully, the Israeli regime Vara rezim Israel akan gurunkan. Tuindis Amerik rograndesek, izing imbas niskap sith, any hairpaus pupasif, Rempad to Burfith and Ford. they have to be much more active.